para pemirsa Suyanto.id. Semoga Anda semua sehat walafiat. Masih bersama channel edukasi, channel pendidikan yang dibikin untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, dukung kami untuk melakukan amar ma'ruf media sosial dengan cara klik subscribe supaya channel Suyanto.id, channel pendidikan ini berada pada halaman strategis di sistem YouTube sehingga memberi peluang bagi banyak orang untuk klik melihat sehingga mereka memiliki konten alternatif dari konten yang kurang mendidik dan bahkan tidak mendidik karena berbasis pornografi dan hedonisme dalam kehidupan. Apa yang akan kita bagi kali ini? Kita akan belajar matematika bersama pawang matematika. Kalau konsepnya apa? Konsepnya adalah teori matematika dan fakta di lapangan. Nah, Ya, artinya bagaimana kita membumikan ilmu matematika itu untuk menghadapi kehidupan yang nyata. Nah, bersama kita di episode 19 ini adalah pawang matematika kita, Saudara Suyanto SPD. Saya mengambilnya Mas Yanto, sama-sama namanya Suyanto ya, dan sama-sama siap, Bro. alma maternya, alma maternya, yaitu di Universitas Negeri Yogyakarta. Beliau adalah guru SMA Negeri 8 Yogyakarta. Kita Ya. sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar, Mas? Alhamdulillah, sehat, semangat, bermanfaat, Bro. Bermanfaat, itu yang luar biasa. Nah, Ya, kita kemarin sudah membuat bingung bagi orang yang belum paham, tapi setelah melihat ya, video jenengan akhirnya paham mengenai bagaimana kita menghitung secara teoretik dan bagaimana kita mengaplikasikan teoritisasi matematika dalam dunia nyata. Nah, kali ini di episode 19, apa Mas yang akan kita sajikan supaya para netizen, para siswa, orang tua, dan juga guru ini bisa mempelajari, mengajarkan matematika tanpa air mata. Gimana, Mas? siap, Bro. Ya, izin share, Bro. Ya, Ya, sudah, silakan Mas. Saya siapkan. ya, Jadi sambil menunggu share-nya, saudara, ya. perhatikan ini pelajaran Nah, matematika tanpa air ki- mata. ya, kita melanjutkan yang kemarin pramuka, tetapi sekarang lebih pada matematika dan konsep realita yang terjadi di lapangan, Bro. Ya. Ya, Nah, ini melanjutkan soal kemarin. Kalau ada seekor anak katak ya, hendak menyeberang sungai yang selebar 1,5 meter. Kemudian ya, yang diketahui, anak katak dapat melompat sejauh 20 cm per detik. ya, Nah, kemudian kecepatan anak katak berenang menyeberangi sungai 5 detik, 5 cm per detik. Kemudian ya. kecepatan katak merayap di daratan 5 cm per detik. Hmm. Nah, ini yang kemudian menjadi menarik ini, Bro. Ya, Dengan berapa kali loncatan anak katak berhasil menyeberangi sungai? Nah, ini Profesor kemarin menjawabnya betul. Nah, karena kemudian setelah berapa detik anak katak dapat menyeberangi sungai tersebut? hmm, Nah, ini kita berharap, Prof, soal bersifat terbuka. Nanti ya. anak dengan jawaban apapun bisa jadi benar, Oh asal ya, mempunyai alasan. ya, 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 Kemudian ya. Yang penting dari jawaban, argumentasinya. Ya, gimana, Prof? yang penting argumentasinya ini. Betul, Karena kita karena banyak mengajarkan. jawaban. Ini yang disebut open ended question. Betul sekali, Bro. Sehingga kita menghargai apapun yang disampaikan anak, tetapi harus berargumen. Ini yang perlu kita tanamkan sehingga anak tidak takut dan kita Iya, menghargai apapun yang disampaikan. Tinggal nanti kita pilih mana yang paling nyata yang itu. terjadi pada kata. Karena pelakunya kata, bukan kita. Ya. Baik, Bro. Ini alternatif pertama, Bro. Mhm. Ya, Ini anak yang kebanyakan terlalu matematis. Yang ya, ya, penting ya. cepat. Hmm. Yang penting cepat kalau ini, Bro. Ya, jadi Mengapa? menghitung kemampuan kata melompat, kemudian Betul, Bro. untuk dibagikan jarak seberangannya itu saya kira. Betul. Ini anak yang terlalu matematis ngitungnya, oh jaraknya ini 10 senti, lebarnya 110, 10 senti. Dijumlahkan semua 130, kemudian katanya meloncat semua, Bro. Ya,
Nah, maka 6,5 loncatan. 6,5 loncatan itu bagaimana? Apa katanya ngerem di atas? Iya. Maka dibulatkan menjadi 7 loncatan. Mhm. Gitu. Lalu kalau 7 loncatan berapa detik? Ya sangat cepat, 7 detik. Hmm. Tapi anak ini kurang realistis. Karena kenyataannya kata ini setelah melompat, dia nggak mau melompat, Bro. Iya ya, ada istirahatnya. Satu ada istirahatnya, yang kedua ketika di air, dia nggak mau melompat. Ya, Karena kata amfibi, dia bisa berenang. tenang ya. Nah, inilah anak yang menjawab seperti ini boleh. Oke, kita hargai, kita hormati. Tapi nilainya bisa jadi nanti berkurang dibanding lainnya yang lebih realistis. Ya. Nah, ini alternatif 1, Bro. Hmm. Berikutnya, alternatif 2. Nah, ini Prof. Suyanto kemarin ini. Oh, Ya. nggak mungkin nih, ya, kata melompat-lompat di air, pasti renang waktu di air. Ya. Jadi, banyak butuh 2 loncatan. Jarak seluruhnya tetap 130 cm, Hmm. tapi hanya butuh 2 kali loncatan. Yaitu pertama ketika masuk sungai, dan nanti ketika akan naik sungai. Ya. Lalu di sungai bagaimana? Renang. Nah, ini yang lebih realistis dibanding nomor 1 tadi, Bro. Ya, ya, betul. Nah, 1 loncatan 20 cm, renang 100 cm, loncat lagi. Nah, inilah maka ketemu 22 detik. Wah, Nah, ini harusnya 110, ini kok jadi 140? Ya tetap ketika melompat, ya dia tetap 20 cm, enggak 10 cm gitu. ya. Jadi hanya 2 loncatan 22 detik. Hmm. Ini lebih realistis. Ya, karena Jadi nggak mungkin kalau di air kata loncat-loncat nggak mungkin. ya, Nah, lompatan kedua itu berlebih tenaga itu. iya betul. Ya. Hanya melompat yang terakhir. Hmm. Tapi masih mungkin juga, Bro. Ya. Alternatif 3. Nah, ini tadi alternatif 3, jarak seluruhnya tetap 130. Tapi kata ini tidak melompat, Bro. Ya, merayap. Hmm. Merayap dulu, berenang, merayap. Hmm. Nah, 2 kali merayap. Jadi merayap turun dulu, renang, kemudian merayap. Hmm. Nah, ini kan harapannya anak-anak itu bisa dia berasumsi, kemudian mampu mempertahankan pendapatnya, dan Ya. semua benar. Hmm. Nah, kalau 2 kali merayap berarti 20 cm, nah itu nanti 20 dibagi 5 detik. Sisanya 110 cm berenang. Nah, berarti nanti Ya. 4 detik ditambah 22 detik, ketemu 26 detik. Kalau ditanya berapa loncatan, ternyata katanya nggak meloncat, Prof. Ya, ya. Ini sudah argumen lagi, sehingga anak-anak biar sajalah. Pokoknya punya argumen, berani mempertanggungjawabkan. Hmm. Kemudian yang keempat nih, Prof. Ini lebih lucu lagi nanti. Hmm. Melompat. 1 kali lompatan langsung sulup, bahasa Jawanya begitu. Ya, menyelam. Menyelam. Nah, di daratannya itu yang dia merayap. Hmm. Nah, Ya. ini juga dimungkinkan, bolehlah. Nah, jarak seluruhnya tetap 130, tapi begitu meloncat, hanya 1 loncatan saja. Langsung tenggelam, merayapnya di bawah, Bro. Ya. Kemudian ke atasnya merayap semua. Nah, seperti di gambar ini, melompat masuk, kemudian merayap, Hmm. maaf, merayap lah ya, merayap, kemudian merayap, merayap lagi. Nah, Hmm. ini perhitungannya. Nah, meloncatnya 1 detik, kemudian sisanya 120 dibagi 5, ketemu 24 detik. Maka hanya butuh waktu 25 detik. Tapi ini juga aneh juga ini. Hmm. Kata turun, maksud dia mau berjalan di dalam sungai ini. Ya, 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 ya. Nah, tapi tetap kita beri apresiasi kepada anak yang seperti ini. Nah, kemudian ini, Bro, yang lebih lucu lagi nih, jawaban kelima. Nah, jarak seluruhnya 130 karena merayap semua, Bro. Hmm. Nah, 0 loncatan, merayap semua. Kalau merayap semua berarti 110 tambah 20 tambah 20. Nah, ketemulah 150 detik dibagi 5. Jadi ketemu 30 detik. Itu artinya semua dilakukan kata secara merayap.
Jadi merayap turun sampai paling bawah, merayap terus. Nah, kemudian kita nanti akan berdiskusi dengan anak-anak, sebenarnya yang terjadi dengan kata itu yang mana toh? Apakah kelima-limanya itu mungkin? Ataukah mana yang lebih realistis? Nah, inilah nanti karakter yang akan kita tanamkan Hmm. muncul. Kita itu bisa melihat sesuatu bukan sekedar menurut pendapat saya gitu, enggak, tetapi harus menghormati orang lain. Ya. Semakin lama kita semakin bijak karena mampu menghormati pendapat orang lain. Dan ini Prof, ternyata yang sangat luar biasa, ternyata masalah ini pernah dibahas ini Prof. Hmm. Oke. Oleh Kiai Dipaun dari Pondok Pesantren Ahlul Fiksianah Karomah. Ini Hmm. mohon maaf kami dapat dari Kompasiana. Hmm. Nah, kemudian di buku telah menuliskan bahwa kodok itu amfibi, dia hidup di dua alam, dapat berjalan, melompat, dan dia bisa berenang. Nah, meski berpunya hitungan, kita ini punya hitungan, punya teori, bahkan nalar sekalipun. Alangkah bijaknya jika kita lengkapi dengan menyaksikan kenyataan di lapangan, di tepi sungai. Ya. Nah, ini karena kami menyalin, maka kami sebutkan sumbernya dari Kompasiana yang tertulis di bawah. Ah. Nah, kami ingin menyampaikan betapa mulia akhlak yang ditanamkan itu. Ternyata kodok dengan tenang dan pelan mendekati air, lalu sulup terbenam ke dalamnya. Jadi nggak melompat, Bro. Iya. Kodok pergunakan segenap daya kemampuan yang dipunya. Maka dalam air, kodok pun berenang. Jadi kita benar, Bro. Di air renang itu kodoknya, nggak mungkin Ya. melompat-lompat. Ya, selulup ya. Sulup, betul. Nah, demikian juga ketika melihat di tanah di tepian, ternyata kodok tetap tenang, dia merayap. Hmm. Meloncatnya itu setelah justru di daratan. Hmm. Nah, itulah yang nyata. Lalu apa maksud beliau? Maksud beliau ternyata sangat mulia. Apa Hmm. itu? Nah, pesannya jangan terburu-buru dalam menjawab atau bertindak. Nah, ini kan luar biasa ini, Bro. Iya, iya. Nah, kemudian memang dalam agama dianjurkan kita bersegera. Tetapi bersegera itu bukan sama dengan terburu-buru. Hmm. Nah, ini alangkah bijak apabila kita tidak gegabah menilai kebenaran, terlebih hanya dengan sempit satu dua ilmu saja. Ini sebenarnya yang kita Ya, ingin ya. tanamkan pada anak-anak. Jadi bukan sekedar hitung-menghitung, tapi akhlak mulia untuk mau saling menghormati itu, Bro. Hmm. Iya. Nah, ingat bahwa semesta punya kebenarannya sendiri. Nah, ini harapannya kita menanamkan karakter kepada anak-anak bahwa belajar itu mau menghormati perbedaan pendapat, menghormati yang lainnya dengan selalu itu tadi, semua ada dasarnya mau mempresentasikan, mau mempertanggungjawabkan, dan bisa menerima pendapat orang lain bila kita terjadi perbedaan. Hmm. Tentu kalau kita sebagai guru, nah ini akan menilai, ternyata yang lebih realistis merayap, renang, kemudian merayap. Itu nilai nanti yang paling tinggi. Tapi yang lainnya tetap mendapat skor, mendapat nilai Hmm. dari argumen yang disampaikan. Nah ini Prof, yang luar biasa kita bisa menanamkan karakter dengan sebaik-baiknya. Nah, begitu Prof. Nah, Ya, ya, oke lah. ya. Jadi saudara-saudara, para pemirsa suyanto.id, ternyata matematika itu bisa dijadikan instrumen untuk melakukan integrasi pendidikan karakter, menanamkan akhlak mulia, menanamkan toleransi, menanamkan eh, bahwa kebenaran itu tidak mutlak dari salah satu orang saja, harus memahami bahwa kebenaran itu tidak boleh terburu-buru diakui begitu saja, perlu Betul. dikonfirmasi, perlu tabayun dengan data. Betul sekali Prof, sangat tepat itu. Ya, Iya. contohnya itu tadi, fenomena kata menyeberang sungai itu ada berbagai cara. Mengapa berbagai cara? Karena itu dihadapkan pada keterampilan kata yang multi keterampilan. Ya kan? Betul Contoh, sekali. bisa merayap, bisa lompat, bisa berenang, bisa selulup. Nah, disitulah siswa kita berargumentasi dan diuji karakternya untuk menerima argumentasi orang lain. Begitu Mas, saya kira ya. Jadi Iya, siap, Prof. Ya. yang akan datang apa Mas ini untuk
penasaran orang-orang. Rencananya apa? Ini pas sangat tepat, Bro. Moga-moga tanggal 16 kita pas malam tirakatan itu Oke. keajaiban angka proklamasi, Bro. Ya, ini Dari tinjauan matematik angka-angka proklamasi itu ternyata sangat luar biasa, Bro. oh ya. Jadi tanggal 16 ya. Tanggal Iya, 16 ya. 16. Ya, Iya, oke lah. Tanggal 16 berarti kita malam tirakatan dan para pemirsa ikuti kita sebelum berangkat ke malam tirakatan karena kita akan mengkaitkan matematika dengan 17 Agustus 1945. Terima kasih betul Mas sekali, Aldo. Bro. Ya, terima Iya, kasih ya. siap. Ya, Iya. dan mudah-mudahan selalu sehat. Amin, amin. Iya. Mudah-mudahan ketemu lagi. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.